Halo OS lovers dan mobil lovers, sekarang saya berkesempatan untuk mereview salah satu varian dari all new Hyundai Santa Fe. Jika sebelumnya rekan saya yang di sini sudah mereview all new Santa Fe CR-Di, ini sekarang saya sedang bersama all new Hyundai Santa Fe varian bensin atau gasolin. Secara tampilan memang nggak ada bedanya dengan varian diesel, di mana tampilannya udah dikulas habis oleh rekan saya sebelumnya. Penempatan lampu yang unik, yang mirip dengan MPV yang lagi laris itu. Tapi bukan ini ngikutin, tapi ini memang lagi trennya begini. Sekarang fungsinya terbalik, di mana mobil-mobil pada umumnya lampu utamanya ada di atas, sejajar dengan kap mesin, sedangkan beberapa pabrikan sudah merubah kebiasaan itu. Sekarang lampu utama ada di bawah, menyatu dengan sen. Sedangkan yang di atas menjadi lampu DRL dengan teknologi LED. DRL sendiri itu adalah Daytime Running Light, benar nggak? Sebenarnya ngomongin soal desain, saya mau bahas sedikit. Sebenarnya saya senang dengan produk-produknya Hyundai, terutama Santa Fe ya. Karena memang Santa Fe itu buat saya sebuah kendaraan dengan genre SUV yang memaksimalkan fitur kenyamanan di dalam kabin. Jadi berkendaranya juga enak. Tapi untuk yang generasi ketujuh ini, tampilannya berubah drastis, tampilannya sangat eye-catchy, sangat nyolotin gitu maksudnya. Jadi kayak lebih agresif gitu. Cuma ada cumanya nih, karena di negara sana udah sangat canggih dengan berbagai fitur. Cuma sayangnya ketika masuk ke Indonesia banyak fitur yang dikurangi, banyak fitur yang akhirnya harus menyerah kalah karena mereka dihadapkan soal harga, lagi-lagi harga. Fitur yang mewah, fitur yang teknologi terkini, yang canggih, akhirnya kalah sama harga. Karena untuk meminimalisir budget, harganya sesuai dengan daya beli konsumen, akhirnya fitur-fitur itu hilang. Tapi nggak apa-apa, kita mau cobain aja gimana impresi berkendara dengan all new Hyundai Santa Fe bensin. Kebetulan saya mendapat varian XG yang paling tingginya. Gimana ceritanya? Ikutin terus yuk. Salah satu fitur yang dikurangi yang menurut saya nggak penting-penting banget harus dikurangin, ini masih pakai bingkai dan kok mentok ya, dibukanya mentok. Ini masih pakai bingkai, jadi tidak menggunakan frameless, jadi terlihat cipi. Varian bensin sendiri ada dua, ada GLS, ada XG. Nah, XG ini perbedaannya terdapat pada penggunaan roda. Rodanya itu lingkarnya 19, bannya 255, ketinggiannya 55, dan desain rumah rodanya ini two-tone dan membuat eye-catchy. Nah, perbedaan lain dengan versi GLS atau versi terendahnya, ini versi tertingginya adanya panorama roof. Hyundai menyebutnya panorama roof, bukan panoramik. Oke, OS lover, mobil lover, ini adalah bagian belakang dari all new Hyundai Santa Fe. Kita nggak bahas lagi desainnya karena emang sama persis dengan varian dieselnya. Nggak ada power liftback atau power back door manual, jadi tadi nariknya agak berat. Di sini ada partisi. Oke, partisinya bisa dilepas. Agak lucu ya, karena ini mobil 7-seater tapi ada partisinya buat menjaga keamanan dari barang bawaan. Ini saya simpan dulu sebentar. Ini bagasinya sekitar 500 liter dengan kondisi terbuka. Sini ada tempat partisi untuk dongkrak, lalu alat-alat P3K. Karena ini bukan mobil yang menggunakan ban jenis RFT, jadi dia masih menggunakan ban cadangan atau ban serep. Posisinya ada di bawah. Oke, ini adalah posisi di bagian baris kedua atau di tengah. Nggak ada yang bisa saya ulas lebih jauh karena memang cukup sederhana di bagian tengah ini. Lampu ada di bagian samping kanan kiri, karena di tengah di sini ada panorama roof. Jadi nggak mungkin naruh lampu di sini. Blower AC, mau di nonaktifkan bisa, tapi harus didorong ke kiri mentok baru nonaktif. Di sini ada kompartemen lagi, dan di sini ada USB socket, bukan USB port. Lalu sisanya adalah kompartemen-kompartemen. Ini joknya bisa di reclining, makanya saya duduknya seperti ini.
armrest, ada 2 cup holder, udah itu aja. Oh iya, ada tempat lagi sini kompartemen di belakang jok pengemudi dan penumpang depan. Karena ini adalah mobil 7-seater atau 7 penumpang, jadi tugas saya di interior belum selesai. Jadi saya akan melanjutkan mereview bagian paling belakang atau row ketiga atau baris ketiga. Ikutin terus. Hyundai memperhatikan betul cara-cara untuk mempermudah penumpangnya masuk ke baris ketiga atau row ketiga. Jadi untuk masuk ke bagian paling belakang cukup membutuhkan satu sentuhan. Ternyata nggak semudah itu untuk bisa duduk di belakang karena ada karpet bludru yang harus Anda singkirkan terlebih dahulu untuk membuka jok bagian paling belakang. Lalu baru kelihatan. Ini adalah pengungkitnya. Ya. Walaupun aksesnya di tengah dipermudah, tapi ini juga merepotkan. Duduk di kursi paling belakang atau baris ketiga memang nggak nyaman karena posisi duduknya juga cukup tegak dan nggak bisa reclining. Buat saya yang overweight ini sempit banget, tapi ada tapinya. Biarpun sempit atau mungkin ini hanya untuk anak-anak kecil atau anak-anak lah atau orang dewasa yang bertubuh kecil. Di sini ada satu kenikmatan karena Anda bisa mengatur bukaan air conditioner sendiri. Di sini ada tombolnya, tombol on off, terus ada pengatur buat kipasnya, alur kipasnya lumayan. Jadi nggak tergantung sama yang depan, AC-nya kencengin, nggak perlu gitu. Jadi dari sini aja tuh. Dan satu lagi yang menurut saya ini adalah sentuhan minimalis, sentuhan kecil tapi memudahkan. Ini adalah tombol untuk keluar dari mobil. Ini tombol untuk menggeser atau apa namanya? Untuk yang tadi di kiri memang ada tombolnya, tapi yang di kanan nggak ada tombol karena tombolnya dari sini. Lumayan. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kabin all new Hyundai Santa Fe. Karena insulasi yang bagus, memang suara mesin tidak terdengar, namun ada sedikit kayak getaran, tapi no problemo. Ini nggak jauh beda sama yang versi dieselnya yang powernya besar itu, yang torsinya juga besar. Lalu saya suka warnanya. Pemilihan warna antara coklat tua dan coklat yang agak muda ini membuat kesan kendaraan tuh lebih mewah. Jadi nggak perlu pakai aksen-aksen kayu. Dengan pemilihan warna yang tepat juga bisa memberikan kenyamanan bagi dalam sebuah kendaraan. Maksudnya desain setir, desain ini nggak berubah, masih sama dengan yang diesel. Saya sangat menyayangkan tidak adanya monitor di sini, dashboard sini. Saya sangat menyayangkan. Jadi walaupun ada fitur-fitur yang lumayan canggih, tapi kita memfungsikannya pakai beberapa langkah itu jadi kayak pakai handphone Nokia zaman dulu. Susah lah. Kita cobain aja gimana impresi berkendaranya. Saya mau bahas sedikit soal fitur yang banyak hilang di Hyundai all new Hyundai Santa Fe. Ada kayak lane departure warning, ada blind spot monitoring, ini hilang. Sayang banget. Padahal ya walaupun di Indonesia infrastrukturnya masih kurang memadai, tapi ini kan jadi satu nilai tambah ya buat saya. Monitor nggak ada, jadi mengurangi sedikit kepuasan dalam berkendara, bukan kenyamanan. Kenyamanan masih tetap dapat karena joknya masih tetap megang banget di sini. Terus yang empuk-empuk masih ada, yang bagian yang dipegang itu empuk-empuk. Tapi di sini ada satu fitur traction control. Ini masih ada. Jadi ini juga yang salah satu yang masih dipertahankan karena ini cukup penting karena traksi dengan mobil yang sebesar ini, dengan tenaga yang sebesar ini, dan harganya yang mencapai 500 jutaan, wajib ada kayaknya traction control. Ngomongin mesin bensin di Hyundai Santa Fe menurut saya nggak terlalu istimewa ya, karena memang tenaganya so-so. Walaupun kayak kalau jalan pelan itu kayak apa ya, dia tuh seolah-olah
udah siap untuk dipacu gitu. Jadi kayaknya RPM-nya udah ngegantung di atas, jadi udah siap bejek tuh, langsung responsif walaupun saya sedang menggunakan mode comfort karena saya mengalami ya sempat nyobain yang edisi sebelumnya atau generasi sebelumnya, all new Hyundai Santa Fe itu mulai dari yang D-Spec, terus lalu ada penyempurnaan, terus sekarang jadi gini, jadi bagus tampilannya, cuma fiturnya jadi digantikan sampai, karena di sini masih pakai TFT, monitor TFT, fitur kamera parkirnya jadi pindah ke sini kecil banget. Apa ya? Memang membantu fitur kamera parkir itu. Tapi kalau kecil begini, dia cuma ada di sepotong satu bagian di kaca spion tengah ini, kaca spion dalam. Apa ya? Agak-agak annoying gitu, kecil. Kalau hujan, karena ada sensornya, ketika kita masuk ke persneling R atau kita siap mundur, wipernya otomatis nyala untuk memberikan clear view. Nah, karena ini modelnya SUV dan kaca belakangnya bisa dibilang nggak terlalu besar, mereka menambahkan kamera parkir. Tapi enaknya di sini gitu, kamera parkir gede, puas. Nggak apa-apa lah. Balik lagi soal mesin Theta 2 ini outputnya juga nggak terlalu gede karena memang Hyundai itu dieselnya powernya gede banget dan paling gede di kelasnya. Jadi kalau soal bensin, ngomongin soal bensin gitu, yang Hyundai Santa Fe nya gimana ya, kayaknya kurang gitu loh, karena biasa dapat Hyundai yang powerful. Tapi oke sih, maksudnya 2400, 190-an horsepower, 200-an Newton meternya torsinya. Dengan mode berkendara ekonomik sekalipun, raungan mesinnya bikin sedikit ngangkat adrenalin karena raungan mesinnya asik, suaranya asik. MID ini juga kita ngaturnya agak susah. Di sini MID kalau kita mau ngatur-ngatur tidak bisa sambil jalan karena nggak safety, dan memang benar kalau mau ngatur MID berhenti, pindahin persneling ke posisi P, lalu baru bisa ngatur. Kalau sambil jalan ini nggak bisa, you can be hurt maybe. Oke, buat menambah kesan sporty, karena memang tampilannya juga sporty banget, all new Hyundai Santa Fe dilengkapi dengan ini, pedal shift. All new Hyundai Santa Fe memang mesin berpenggerak roda depan 2400 seperti tadi saya bilang, otomatis 6 percepatan. Ya, ngomongin soal fitur, memang ini nggak nihil banget fitur, karena kalau bener-bener nihil fitur dia bakal nggak laku kali ya. Tetap ada, ini tadi saya bilang drive mode, terus ini ada parking sensor, di sini ada downhill assist, terus di belakang rem parkir yang elektronik ini ada auto hold-nya, melengkapi traction control yang ada di sebelah sini tombolnya. Oh iya, all new Hyundai Santa Fe ini kompartemennya banyak banget. Di pintu di tengah sini juga ada kompartemen. Sini ada cup holder 2. Terus di dalam juga ada kompartemen yang ada box yang lumayan besar kapasitasnya gitu. Mobil asal Korea ini udah dilengkapi dengan AC digital, lalu di bawahnya di tempat kompartemen ini ada beberapa slot untuk USB, ada juga slot untuk memang yang dikhususkan untuk mengisi ulang gadget atau smartphone. Terus ada yang soketnya itu, lalu ada colokan untuk kabel aux. Oke, itu tadi review saya bersama all new Hyundai Santa Fe. Menurut saya memang walaupun saya lumayan suka sama all new Santa Fe, tapi untuk yang edisi kali ini atau generasi keempatnya, saya sedikit di luar ekspektasi gitu, karena untuk di negara aslinya itu bertabur fitur sangat canggih, bahkan fitur-fiturnya bisa disejajarkan dengan mobil-mobil yang kelasnya di atasnya. Tapi ya lagi-lagi balik lagi ke soal harga, karena mereka harus menyesuaikan harga pasaran di Indonesia. Sebenarnya Hyundai itu bisa dibilang tahun ini akan ada perubahan, tapi nggak tahu perubahannya gimana, atau
apakah Santa Fe ini akan diproduksi di Indonesia atau gimana, atau nambah fitur. Kedepannya lihat aja, tapi mudah-mudahan kedepannya Hyundai Santa Fe ini lebih komplit, fitur-fitur keselamatan dan keamanannya lebih jos. Lalu ya cobain aja deh, kalian akan merasakan kenikmatan berkendara khas Hyundai, namun fitur-fiturnya paling nggak cukup memuaskan Anda. Oh ya, nggak boleh ketinggalan karena saya bisa di sini terus karena memang ada yang nonton. Kalau Anda nonton, berarti saya dapat perhatian dari Anda. Selama berbelas-belas menit Anda mau melihat dan saya bercuap-cuap menjelaskan suatu produk. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kalian juga bisa mengikuti update-update terbaru dari kami, baik di sosial media maupun di website di Autospirit, di Mobil 123. Instagramnya Autospirit ID dan Mobil 123 ID atau mobil baru mobil123.com. Lalu Facebooknya juga ada, Facebook Mobil 123 dan Facebook Autospirit.com. Sekian dari saya, ciao. Mobil 123